Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime lagi nih guys, yang tentunya memiliki MC overpower, cerita romantis dan lain-lain guys. Karena yang akan kita bahas kali ini adalah anime yang segera rilis dan sudah rilis, yang wajib kalian tonton pada summer 2022 ini guys, yang tentunya bakal jadi anime sahabat terbaik pada tahun 2022 ini. Nah, untuk di series kali ini, untuk kalian mungkin bertanya kenapa tidak ada anime fantasi. Nah, untuk anime fantasi ada di video-video yang sebelumnya guys, makanya saya tidak masukkan untuk list-list kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 15 anime yang sudah rilis maupun akan rilis yang wajib kalian tonton pada summer 2022 ini, yang tentunya anime-anime terbaik di tahun 2022 ini guys. Dan untuk anime isekai dan fantasi kita tidak masukkan pada list kali ini karena sudah ada di video kita sebelumnya guys. Untuk kalian yang mungkin menunggu anime fantasi dan isekai, bisa lihat di video kita sebelum-sebelumnya guys. Nah, sebelum kita ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Kanojo Akareshimasu Season 2. Anime ini masih menceritakan tentang mahasiswa yang baru saja dicampakkan oleh pacarnya demi pria lain, yaitu Konoshita Kazuya, yang memutuskan untuk menggunakan aplikasi bernama Diamond. Aplikasi Diamond ini digunakan untuk menyewa pacar. Nah, lewat aplikasi itu Kazuya untuk pertama kalinya bertemu dengan Ichinose Chizuru, gadis yang sepertinya menjadi sosok sempurna untuknya. Di sini Kazuya Konoshita yang merupakan mahasiswa buruk memesan jasa sewa pacar, dan kemudian ia mengenalkan Ichinose Chizuru kepada teman-teman dan keluarganya sebagai pacar aslinya. Namun, Kazuya tetap menyembunyikan rahasia tersebut dan menghabiskan hari-harinya tanpa bisa mengatakan yang sebenarnya. Tanpa disadari, lama-kelamaan Kazuya benar-benar merasa jatuh cinta dengan Chizuru yang merupakan pacar sewaannya. Yang kedua, season kelanjutan dari Made in Abyss. Anime ini bercerita mengenai petualangan Riko yang menjelajah kedalaman Abyss bersama dengan rekannya, yaitu Rek dan Nanachi. Abyss merupakan sebuah tempat yang terdapat bermacam kegilaan pada setiap lantainya. Selain berpetualang dan menjadi petualang terbaik, Riko juga berusaha untuk mengungkap keberadaan sang ibu. Nah, anime ini sendiri menceritakan lapisan ke-6 dari Abyss, yang bermakna kota emas matahari. Nah, di season terbarunya kali ini akan tampil beberapa karakter seperti Faputa, Fueko, Waschan, dan Balev. Nah, untuk bisa mengikuti season terbaru ini, sebaiknya bagi kalian yang belum tonton season dan movie-nya, sebelumnya harus nonton terlebih dahulu agar mengerti untuk alur ceritanya guys. Yang ketiga, Engage Kiss. Anime ini menceritakan Bailong City, yang merupakan kota buatan terapung yang diciptakan setelah penemuan sumber energi baru. Di sini Su, seorang pemuda yang menjalankan perusahaan kecil di sana, kebiasaannya belanjanya membuat kantongnya selalu terkuras. Dan seorang gadis bernama Kisara yang sangat sering mengunjungi kantor Su karena mengkhawatirkannya. Kisara sekolah di SMA Bailong City dan melakukannya segalanya sendiri, mulai dari mengurus dokumen pekerjaan hingga mengurus pekerjaan rumah. Sementara Ayano adalah senior dan mantan pacar Su di perusahaannya dulu. Begitulah kisah komedi romantis yang sedikit tak bisa tentang 3 orang yang hidup di pulau buatan di Samudra Pasifik itu dimulai. Yang keempat, Seiking Yatotta Maid ga Ayashi. Anime ini menceritakan tentang Yuri, seorang anak laki-laki muda yang tinggal sendiri di sebuah mansion di pinggir kota, yang suatu hari mempekerjakan seorang maid atau pembantu bernama Lilith. Ia seorang gadis muda cantik yang bekerja keras, serius, dan pandai memasak. Akan tetapi Yuri merasa ada yang mencurigakan darinya, dan setiap hari ia harus memperhatikannya dan mencari celah di setiap tindakannya karena mencurigai ada kejahatan licik direncanakan di belakangnya.
Walaupun begitu, Yuri sangat tertarik dengannya. Dan juga Lilith tumbuh menyukai Yuri serta sering menggodanya sebagai cara untuk mempererat ikatan mereka. Begitulah kira-kira awal dari kisah komedi romantis antara tua muda Yuri yang selalu berhati-hati dengan pelayannya yang sangat menawan dimulai. Yang kelima, RWBY. Nah, untuk anime yang kelima yang terbaik kali ini menceritakan RWBY yang merupakan dunia yang penuh dengan monster mengerikan yang tunduk pada kematian dan kehancuran. Dan satu-satunya harapan umat manusia bergantung pada pemburu yang sangat kuat, yaitu Ruby Rose, Wesney, Black Belladonna, dan Yang Xiaolong, yang merupakan 4 pemburu dalam pelatihan yang perjalanannya akan membawa mereka jauh melewati halaman sekolah mereka, yaitu Beason City. Meskipun masing-masing mungkin memiliki kekuatan tersendiri, keempat gadis ini mengatasi kekuatan gelap dan bekerja sebagai sebuah tim. Dan jika mereka benar-benar berharap untuk menjadi generasi pelindung Remnet berikutnya. Yang kelima, Orion Season 2. Anime ini bercerita mengenai perjalanan seorang anak bernama Musashi yang bertarung melawan iblis yang turun ke bumi dengan tujuan untuk menjadi samurai yang terkuat. Cerita dari perjalanan Musashi dan kawan-kawan terbilang masih panjang, di mana masih banyak iblis yang belum dikalahkan. Sedangkan keadaan Musashi pada musim pertamanya hanya mencakup mendapatkan kemampuan sebagai busidan saja. Dia masih memiliki kekuatan besar yang masih belum dikuasainya. Akhir musim pertama anime ini menampilkan Kojiro dan Musashi untuk mengetahui asal-usul ayah Kojiro, sekaligus mencari informasi mengenai Dewi Obsidian yang berada di tubuh Musashi. Kemungkinan besar season keduanya menceritakan kelompok Musashi yang pergi ke tempat busidan terkuat, sekaligus pertarungan dengan kelompok pembela iblis yang ditampilkan pada musim pertamanya. Yang ketujuh, Lycoris Recoil. Anime ini menggambarkan kehidupan sehari-hari yang tidak masuk akal di Lokoreko atau Riko-Riko, sebuah kafe bergaya Jepang di kawasan pusat kota tua Tokyo. Kafe ini menerima pesanan apa saja, mulai dari kopi nikmat hingga manis-manisan, dan mungkin sesuatu yang ekstra seperti berurusan dengan anak-anak, negosiasi bisnis, nasihat cinta, tatap muka tentang zombie dan monster raksasa, dan masih banyak lagi. Dan di sini menyediakan apapun yang Anda pesan. Nah, di sini yang menunggu mereka adalah gadis-gadis yang selalu tersenyum dengan keren dan pendatang baru yang sangat serius. Yang kedelapan, Bachi Gear. Pada era ketika samurai menguasai Jepang, setan bertopeng memusnahkan semua kecuali satu anggota Shinsei Gumi yang telah bekerja untuk menjaga perdamaian dan ketertiban umum di Kyoto. Nah, di sini 7 penjahat terpilih sebagai pengganti anggota Shinsei Gumi yang telah meninggal. Dan di sini Ichiban Boshi memimpin mereka, yang orang tuanya juga terbunuh oleh iblis bertopeng. Dia menjadi pengganti komandan Isami Kondo dan mengejar iblis bertopeng dengan pengganti lainnya untuk membalas kematian orang tuanya. Dan di sini mantan penjahat bangkit untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban. Saat kisah gila mereka dimulai, sekarang adalah waktunya untuk bersinar paling terang. Yang kesembilan, Mamahaha no Surego. Anime ini menceritakan tentang seorang Misuto Irido yang putus dengan pacarnya, yaitu Yume Ayai, waktu kelulusan SMP-nya. Dan beberapa waktu kemudian ia mendapatkan kabar jika ayahnya akan menikah lagi. Pada awalnya dia senang, akan tetapi setelah dia mengetahuinya bahwa ibu tirinya adalah ibu mantan pacarnya, yang membuatnya kaget dan merasa hancur. Apalagi ia harus bertemu dengan mantan pacarnya tiap hari yang seharusnya ia lupakan. Nah, dengan pertemuan yang sangat aneh ini memaksa mereka berdua untuk tinggal bersama di dalam satu rumah. Nah, dengan berbekal pengalaman romansa masa lalunya kini, mereka memutuskan untuk hidup biasa sebagai saudara tiri sambil menyembunyikan hubungan mereka sebelumnya kepada orang tuanya dan teman-temannya. Tentu saja tidak bakal mudah dan malah membuat mereka terus terhubung satu sama lainnya. Yang ke-10, Hoshino Samidare. Cerita ini berfokus pada sosok karakter bernama Asamiya Yuhi yang merupakan seorang mahasiswa biasa.
Suatu hari ia bertemu seekor kadal yang bisa berbicara. Kadal tersebut meminta Yuhi untuk menyelamatkan dunia, dan ia pun diberikan sebuah cincin serta kekuatan spesial. Di sini kehidupan Yuhi pun berubah dan melakukan pertarungan melawan banyak musuh dan penyihir kuat. Animus yang berniat menghancurkan bumi dan para biskuit atau biskuit hammernya. Namun Yuhi tidak bertarung sendirian. Dia memiliki partner bernama Asahina Samidare yang sempat menyelamatkan nyawa Yuhi saat terdesak. Namun tujuan Samidare sendiri sebenarnya bukan ingin benar-benar membantu Yuhi untuk menyelamatkan bumi, melainkan mencegah bumi dari ancaman biskuit hammer agar ia dapat menghancurkan bumi dengan tangannya sendiri. Yang ke-11, Utaware Rumono. Nah, anime ini menceritakan setelah peristiwa topeng penipu, kerajaan Yamato saat ini dijalankan oleh tangan besi perampas kejam yang berusaha untuk menaklukkan semua hal yang ada di hadapannya. Nah, beberapa orang yang tak asing bersatu melawan tentara kerajaan. Di sini nasib dunia bergantung pada keseimbangan negara dan jenderal harus memilih dalam perang saudara yang berbahaya itu. Nah, di sini akan mengungkap sebuah rahasia serta persahabatan akan diuji dan pertempuran harus diperjuangkan. Yang ke-12, Youkoso Jitsuryoku Shijou Sugi Season 2. Nah, untuk anime ini adalah anime yang Mimin tunggu juga nih, dan akan segera rilis beberapa hari lagi. Anime ini merupakan salah satu anime terbaik yang ditunggu-tunggu perilisan season keduanya. Kiyotaka diam-diam memenangkan ujian bertahan hidup Lord of the Files Style, sekolah dengan secara akurat untuk mengantisipasi identitas para pemimpin masing-masing kelas. Namun, setelah kemenangannya, ia mengetahui bahwa ayahnya telah bekerja keras untuk membuatnya dipecat dari sekolah. Nah, sekolah ini tampak seperti surga, tetapi kenyataannya ini adalah meritokrasi yang ekstrim. Di kelas, orang yang kurang berprestasi, Kiyotaka, telah mulai bekerja dengan Suzune yang berusaha untuk naik lebih tinggi. Nah, setelah tes bertahan hidup di pulau tak berpenghuni, mereka dapat menikmati kapal mewah. Tetapi tes pengacakan kelas baru akan dimulai. Di sini, Ayano Koji dan teman-temannya dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan zodiak mereka. Dan di sini mereka pun diberi tantangan untuk mencari tahu VIP dalam kelompok lainnya. Yang ke-13, Dr. Stone Ruzui. Nah, setelah 2 musim dari anime ini akhirnya rampung pada tahun lalu. Anime ini akan kembali rilis untuk musim ketiganya pada tahun 2023 guys. Namun sebelum itu anime ini akan rilis untuk edisi spesial musim panas dengan judul di atas guys. Nah, dalam edisi spesial ini akan kembali melanjutkan program peradaban yang sudah dimulai oleh Senku dan teman-temannya. Sementara Dr. Stone spesial ini, Senku si tokoh utama akan menghidupkan kembali seorang yang memiliki kemampuan dalam menavigasi kendaraan laut dan udara. Nah, tidak banyak yang diketahui tentang Ruzui. Namun yang pasti ia merupakan sosok yang sangat ambisius dalam mengarungi lautan sebagai seorang navigator. Tentu saja ada tujuan lain kenapa ia dibangkitkan oleh Senku dari batu. Yang ke-14, season keempat dari anime Danmachi. Kita singkat aja karena judulnya terlalu panjang guys. Nah, anime ini menceritakan tentang seorang petualang bernama Bell Cranel yang memiliki cita-cita untuk menjadi petualangan terhebat. Hidup Bell berubah setelah bertemu dengan seorang wanita bernama Ice Wallenstein yang merupakan seorang wanita cantik dan juga seorang petualangan tangguh. Nah, sejak pertemuan itu, Bell menjadi tergila-gila dan ingin menyaingi Ice. Nah, dengan bantuan seorang dewi bernama Hestia, Bell memulai petualangannya di dungeon. Nah, jalan cerita anime ini mirip dengan jalan cerita pada sebuah game, seperti menjelajah dungeon, membuat party, mengumpulkan batu sihir, mendapatkan drop item dan monster, serta naik level. Yang terakhir atau yang ke-15, Komichou Musume. Nah, anime ini menceritakan tentang Toru Kirishima yang merupakan seorang ketua subordinate atau tangan kanan dari grup kriminal Sakuragi. Ia disebut sebagai iblis dari Sakuragi. Julukan ini diberikan bukan tanpa alasan, dikarenakan setiap kali ada masalah, ia selalu menggunakan kekerasan.
dan menyiksa korbannya tanpa ampun untuk menyelesaikannya. Nah, sebagai anggota geng kriminal ini merupakan sesuatu yang biasa. Akan tetapi, suatu hari sang pemimpin grup Sakuragi memberikan tugas baru untuknya, yaitu mengasuh putrinya yang masih kecil dan menjaganya. Nah, begitulah awal kisah dari seri anime ini dimulai. Nah, itu dia guys, 15 anime yang terbaik yang sudah rilis maupun akan rilis pada summer 2022 ini guys. Yang tentunya memiliki MC yang overpower, cerita yang romantis, serta alur cerita yang menarik, yang wajib banget lah untuk kalian tonton. Karena anime-anime yang ada di list kali ini adalah pilihan dari Takalar Anime sendiri guys, yang tentunya yang terbaik dari yang terbaik. Nah, dan untuk kalian yang punya rekomendasi lain, bolehlah kalian lempar ke kolom komentar guys. Dan untuk kalian yang bertanya kok anime isekai tidak ada, nah untuk anime isekai ada di listnya tersendiri guys. Untuk kalian yang belum tonton bisa tonton di video sebelumnya guys, atau kalian klik yang ada di atas. Oke guys, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya tentunya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.